Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Jejak Hikmah. Podcast kali ini berjudul tentang mengenal tasawuf. Bukan mistis, tapi jalan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Saya Muhammad Iqbal, seperti biasa menemani hari santai kalian. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap misterius, bahkan mistis. Padahal ini adalah salah satu ilmu tertinggi di dalam agama Islam, yaitu apa? Ilmu tasawuf. Sudah hadir bersama kita dua pembicara kali ini nih, yang siap mengupas tuntas tentang ilmu tasawuf. Ada Rizky dan ada Haifal. Apa kabar kalian berdua, teman-teman? Alhamdulillah baik banget, siap membedah ilmu hati hari ini. Ya, kalau saya sendiri alhamdulillah baik, dan semoga dalam podcast ini apa yang kita bahas bisa mencerahkan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita ke yang paling dasar, teman-teman. Nih, banyak nih orang mengaitkan tasawuf itu kayak dengan jubah atau ritual-ritual aneh. Ya, kayak hal-hal mistis gitulah orang sering mengaitkan ilmu tasawuf itu. Nah, saya mau tanya, sebenarnya ilmu tasawuf itu apa sih? Rizky? Pertanyaan yang sangat bagus, Bang. Gampang itu seperti ini, Bang. Kalau ilmu fikih itu ialah yang mengatur ibadah lahiriah kita. Nah, sedangkan seperti sholat, puasa, zakat, maka ilmu tasawuf itu ialah mengatur ibadah batiniah kita. Nah, maka tasawuf itu adalah dia mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati kita, menyerahkan jiwa kita, dan tujuannya itu untuk mencapai ihsan. Ihsan itu adalah dalam satu hadis, antak membuatkan kata rohu fa'ilan takun tarohu fa'innahu yaroka. Yang artinya itu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tidak mampu melihat Allah, maka kita mempercayai bahwasanya Allah melihat kita. Begitu, Bang. Nah, ini saya tambahkan sedikit, Bal, ya. Jadi tasawuf itu juga bisa disebut sebagai ilmu akhlak yang puncaknya itu adalah ma'rifat gitu. Jadi kita mempelajari akhlak melalui pengetahuan kita dengan Allah gitu. Nah, mengenal Allah mengajarkan kita untuk tidak terlalu cinta kepada duniawi, selalu istiqomah, ikhlas dalam setiap perbuatan, dan pokoknya amalan-amalan baik dalam keseharian kita gitu kan. Nah, intinya tasawuf itu membuat hati kita ini menjadi tempat yang layak untuk hadirnya cinta kepada ilahi Robbi gitu. Wah, Insyaallah. Definisinya ternyata sangat mendalam dan indah ya, teman-teman. Berarti tasawuf itu bukan ritual, tapi meningkatkan kualitas dan akhlak kita yang sudah ada. Betul nggak, Rizky? Tepat kali. A few moments later. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke konsep kunci-kunci nih. Nah, Rizky, Haifal, di tasawuf tuh saya sering mendengar seperti istilah kayak syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Ini maksudnya apa sih? Dan hubungan satu sama lainnya tuh di ilmu tasawuf gimana? Oke, Bang. Jadi ini tuh seperti sumpamanya seperti tangga ya, Bang. Yang mana ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yaitu yang pertama syariat nih. Syariat itu merupakan adalah aturan-aturannya. Jadi segala aturan atau hukum-hukum yang ada di agama Islam, maka kita wajib menjalankannya. Jadi ini syariat ini kita umpamakan seperti kulitnya loh, Seperti kulit. Baik. Dan yang kedua itu tarekat. Tarekat itu merupakan jalan kita menuju Allah. Nah, jadi metode atau latihan spiritual untuk mendekatkan diri, contohnya itu seperti berzikir, mujahadah, riyadhah. Jadi cara-caranya itu cara-cara tersebut itu dia cara-cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, dan yang ketiga itu hakikat. Hakikat itu merupakan kenyataan. Jadi inti dari syariat, tarekat itu adalah hakikatnya seperti kita sholat. Kita sholat itu hakikatnya itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah langsung. Nah, itu hakikat. Dan yang keempat itu ma'rifat. Ma'rifat ini merupakan puncaknya. Jadi hasil dari syariat, tarekat, dan ma'rifat, hakikat yaitu mengenal Allah sedekat-dekatnya, sehingga hati selalu tenang dan
pasrah dan bertawakal kepada Allah. Nah, saya juga sering mendengar kayak gini nih. Banyak ada beberapa orang sih kayak ngomong, "Ah, saya udah hakikat nih, nggak perlu sholat lagi dong." Nah, ini kayaknya bahaya nih kalau ngomong gini. Iya. Sebenarnya kita balik ke yang tadi nih, hakikat ya kan. Artinya itu kan kayak ini tuh inti dari syariat dan tarekat yang kita lakukan untuk mendekatkan diri pada Allah gitu. Dan contohnya itu kayak sholat tadi kan, kita berkomunikasi. Nah, saya di sini mengibaratkan kayak ini ya, kayak orang kalau tadi kan kayak syariat, hakikat, tarekat itu kan diibaratkan seperti tangga yang bisa pisah ya. Nah, di sini saya ambil perumpamaan itu kayak hubungan kita lah, kayak muamalah kita sama orang lain gitu. Contohnya gini, misalkan saya ketemu seseorang, saat itu kita sudah berkomunikasi nih, tapi ketika obrolan itu selesai kita pergi, berarti kan sudah tidak terjalin komunikasi kan. Nah, berarti di situ kita emang ya udah, hakikat kita terputus sampai di situ, kita nggak bisa terus, meskipun itu sekali itu tidak bisa diartikan untuk seterusnya gitu. Jadi kalau memang dikatakan sebagai hakikat, ya kita harus terus terjalin gitu ya. Kita sholat sesuai dengan syariat, sesuai dengan tarikatnya gitu. Jadi kalau misalkan orang mengatakan, oh saya sudah hakikat nih, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu ini, wah itu kesalahan besar sih. Nah betul tuh Pak, itu yang mau saya tanyakan nih Ki. Apa kesalahpahaman tasawuf yang paling sering terjadi nih di saat-saat ini? Kesalahpahaman yang lain adalah tasawuf itu membuat orang jadi pasif miskin. Padahal membersihkan hati justru membuat kita bersemangat untuk beramal soleh. Nah, bekerja dengan etos yang tinggi, tapi tidak terikat hasilnya. Kekayaan itu di tangan, bukan di hati. Kelas abangku. Nah begini Bal, tadi kan juga di sini kan tadi kan dikatakan sebagai apa, orang yang menjadi pasif atau miskin karena kesalahan dari tasawuf itu kan. Nah, iya. Pemahamannya, contohnya kayak tadi dia salah paham dalam memahami arti hakikat. Nah maka dari itu, dari kesalahpahaman hakikat itu dia bisa menggugurkan yang namanya syariat. Nah padahal para sufi sejati itu kayak contoh Imam Ghazali gitu mengatakan kan, syariat tanpa hakikat itu kosong, tapi hakikat tanpa syariat itu mustahil. Jadi syariat itu dibiarkan seperti lampu nih, seperti lampu. Hakikat itu tujuannya. Jadi nggak mungkin kita sampai tujuan itu tanpa lampunya gitu. Nah seperti itu. Oh, jadi tasawuf itu justru membuat kita jadi orang yang lebih baik ya di dunia. Betul. Tapi hatinya tidak selalu tapi hatinya itu selalu fokus ke akhirat. Poin yang sangat kuat ya teman-teman. A few moments later. Nih Val, kita kan hidup di Jakarta nih ya, yang serba cepat, penuh tekanan, banyak persaingan. Nah, saya mau nanya nih ke Ival nih, apa relevansi tasawuf bagi kita yang bekerja di tengah kota, sibuk dengan deadline? Apa tuh Pak? Nah sebenarnya relevansinya justru sangat tinggi ya, sangat penting gitu, karena tasawuf sendiri kan mengajarkan kita gimana kehidupan kita agar lebih baik selama kita hidup di dunia ini gitu. Ada 3 hal praktis nih. Yang pertama nih, manajemen emosi. Nah, manajemen emosi ini berkaitan dengan tasawuf itu, yaitu sabar dan syukur. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi tasawuf itu mengajarkan kita untuk menerima takdir. Entah itu kegagalan proyek, kemacetan, atau masalah lain yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita lah gitu. Nah, itu kita dilatih untuk sabar dalam keadaan susah. Nah, di samping susahnya itu dan di sabarnya itu, kita juga harus bersyukur nih atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan gitu. Kayak misalkan contoh kenaikan gaji, kenaikan jabatan dalam kerja begitu. Nah itu kan suatu kesenangan dan kita harus syukur itu. Jadi kita jangan bersifat kufur, jangan bersikap kita merasa kurang, tapi kita bersyukur sedikit apapun itu nikmatnya harus kita syukuri gitu. Nah itu sebagai kunci mental health yang sejati. Nah yang kedua ini ada keikhlasan dalam bekerja. Nah kan kita kan bekerja di sini kan bukan untuk pujian atau target kan. Kalau misalkan dikaitkan dengan tasawuf, ya kan, kita bekerja karena niat ibadah, mencari rezeki halal, mencari nafkah untuk keluarga, biar nantinya hasilnya itu maksimal. Jadi ketika kita mendapatkan ada sesuatu hal buruk yang terjadi, kayak misalkan tiba-tiba apa yang kita dapatkan itu nggak sesuai ekspektasi, jadi kita udah aman-aman aja gitu, karena kita udah tawakal, kita udah yakin sama Allah gitu. Nah terus ketiga ini ada memutus ketergantungan. Nah maksud memutus ketergantungan di sini tuh gimana sih? Jadi kalau dalam tasawuf itu ada yang namanya zuhud ya. Nah zuhud itu kan bukan berarti misal kayak gini, orang lain tuh punya gadget bagus, punya mobil bagus, motor bagus, barang mewah lainnya gitu kan. Sedangkan kita nggak punya nih, jadi kita nggak tergantung gitu sama mereka. Kehidupan kita ya udah apa adanya gitu. Kita yang sekarang, jangan ngikutin apa kata orang, jangan gengsi. Nah gitu. Jadi hati kita ini
nggak bergantung kepadanya gitu. Jadi kalau hilang ya udah kita nggak terlalu sedih. Barang kita hilang, apapun itu hilang, pekerjaan kita, karir kita menurun gitu. Jadi kita nggak sedih. Kembali lagi kita karena udah tawakal gitu. Nah ini kan kebebasan batin yang luar biasa gitu. Jadi dalam tasawuf itu disebutnya zuhud kalau poin yang ketiga ini gitu. Oh, jadi disebutnya zuhud gitu ya. Baik, Rizky ada tambahan nggak? Jadi saya nambahkan satu lagi, yaitu kualitas zikir. Jadi teman-teman, zikir itu bukan cuma ucapan saja seperti Allah Allah Allah, tetapi menyerap kalimat Allah itu ke dalam hati kita. Nah, ketika kita fokus dan hadir saat berzikir, itu melatih kita saat bekerja juga. Oh. Nah, tidak gampang terdistraksi. Kita bekerja itu seolah-olah Allah mengawasi kita. Nah, ini yang dinamakan muraqabah teman-teman gitu. Oh, jadi tasawuf itu adalah semacam olahraga batin ya, yang membuat kita tuh lebih tangguh, lebih fokus dan damai gitu ya, Val. Iya betul. Pertanyaannya nih, ada pertanyaan lagi. Bagi pemula, bagaimana sih cara kayak saya misalnya orang-orang pemula nih untuk memulai mendalami ilmu tasawuf ini? Kira-kira bagaimana? Tiga langkah sederhana aja teman-teman. Jadi yang pertama itu memperbaiki syariat. Jadi untuk mendalami ilmu tasawuf itu kita harus memperbaiki ibadah kita, syariat kita, seperti sholat dengan khusyuk, berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya. Karena tasawuf itu berdiri atas syariat yang sangat kuat teman-teman. Dan yang kedua itu yaitu mempelajari kitab-kitab. Nah, jadi untuk mendalami ilmu tasawuf juga kita harus mempelajari yang namanya kitab-kitab, karya-karya para imam terdahulu seperti kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dengan kita mempelajari kitab-kitab ini, ilmu kita tentang tasawuf akan makin mendalam terus-menerus. Dan yang ketiga itu mencari seorang guru atau mursyid, yang dimana jika tidak ada seorang guru atau mursyid untuk membimbing kita, takutnya kita akan salah jalan, tersesat gitu. Jadi kita harus mencari seorang guru atau mursyid untuk membimbing kita mencapai makrifatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, tapi gini Ki, kan tadi kan sempat disebutin kan pertama nih langkah-langkah buat kayak orang pemula gitu kan, perbaiki syariat, terus membaca kitab dasar, sama mencari mursyid gitu. Tapi kalau yang lebih penting gini Ki, menurut saya nih ya, itu lebih penting kita itu mulai dengan muhasabah diri kita dulu kan, gitu. Jadi bagaimana kita itu menilai diri kita sendiri nih. Jadi contohnya kita menyempatkan nih sebelum tidur, kayak misalkan kita bertanya pada diri sendiri nih, kayak semisal hari ini apa sih yang udah saya lakukan, apa sih yang bikin Allah senang sama saya di hari ini, apa sih yang bikin Allah itu nggak senang dengan kita gitu. Jadi di situ kita bisa tahu kadar kita, apa yang kita lakuin, apa yang kita hasilkan dari perbuatan kita itu baik atau buruknya bisa terlihat dari itu. Jadi muhasabah diri itu kayak gimana ya, mujahadah gitu, dari kata jihad kita untuk kita tuh mendalami batin kita, mengenal Allah melalui yang muhasabah itu. Jadi kita ada dari muhasabah diri gitu, dari kita tahu kata diri kita bisa meningkatkan syariat kita bisa mengenal Allah lebih dalam, kita bisa meningkatkan hakikat kita tuh gimana pada Allah gitu. Ya. Oh, jadi menurut Haifal ini mulai dari muhasabah dulu ya? Ya, muhasabah dulu paling utama. Yaitu introspeksi diri ya. Betul. Baik. Nah, ada juga nih Pak, ada pertanyaan. Menurut saya pernah dengar tuh pertanyaan, apakah ilmu tasawuf memiliki kesinambungan ya atau kesamaan dengan ilmu kalam dalam fikih? Ada nggak kira-kira? Bukan dalam ilmu fikih kali, mungkin ilmu tasawuf kesinambungan antara ilmu tasawuf, kalam sama fikih gitu. Iya, seperti itu. Jadi gini, sebenarnya emang kalau ilmu kalam sama tasawuf itu hampir sama ya, karena sama-sama tujuannya itu kita tuh mempercayai keesaan Allah gitu. Cuma di sini tuh konteksnya berbeda dari segi apa? Dari segi caranya kita. Kalau misalnya tasawuf kan kita kan dari batin nih, dari batin kita, dari cara ibadah, terus syariat kita, muamalah kita sama kehidupan kita gitulah. Jadi kalau tasawuf itu menujunya ke batin, caranya itu ke batin. Tujuannya satu memang, sama kayak ilmu kalam, untuk mengetahui keesaan Allah, cuman caranya yang berbeda. Kalau tasawuf itu melalui batin. Nah, kalau misalkan ilmu kalam itu ilmu yang membahas tentang keesaan Allah tapi dengan cara yang rasional gitu, argumentatif.
Jadi di sini tuh dijelaskan bahwasanya ilmu kalam, ilmu yang membahas tentang ajaran agama Islam, terutama berkaitan dengan keimanan, akidah, ketuhanan yang menggunakan argumen-argumen rasional. Jadi di sini tuh pembahasannya sama seperti ilmu tasawuf gitu, membahas tentang keesaan Allah, cuman caranya kalau di sini ilmu kalam itu cara yang rasional, yang argumentatif begitu. Jadi antara tasawuf sama kalam itu memang sama, cuman bagaimana kita memahaminya, caranya itu yang berbeda antara batin dengan rasional gitu. Pemahaman batin antara rasional. Kalau rasional kan kita kan bisa mengibarkan seperti apa Allah tuh gimana, terus kadang banyak yang surga itu gimana. Nah itu kan kalau misalkan dengan tasawuf kan berarti kan kita harus mencapai derajatnya yang lebih tinggi gitu kan. Nah sedangkan kalau misalkan ilmu kalam itu bisa dengan pemahaman kayak misalkan diibaratkan seperti apa yang seperti saya bilang tadi gitu. Nah kalau misalkan fikih itu berkesinambungan dengan tata cara yang tasawuf ajarkan gitu, kayak ibadah tadi, ibadah seharian, zikir. Nah itu kan semuanya diatur dalam fikih kan, dalam syariat. Jadi semuanya itu berkesinambungan. Cuman kalau misalkan emang ilmu kalam dengan ilmu tasawuf itu berkesinambungan, kalau misalkan fikih itu membahas ke tata caranya, lebih ke tata caranya. Jadi kayak gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia ilmu kalau dia apa tadi ilmu kalam, dia secara rasional. Betul. Kalau apa itu tadi? Tasawuf. Kalau tasawuf itu secara batinnya. Nah iya. Kalau fikih itu dia Tata tata cara. cara. Membahas tata cara. Oh. Jadi sangat berkesinambungan ya. Sangat berkesinambungan. Ya. Oke. Baik. Nah, saya sedikit membahas tentang penjelasan yang sebelumnya tadi ya. Kenapa sih tasawuf itu dikatakan sebagai hal-hal mistik, hal-hal yang berbau mistis, spiritual gitu kan? Karena dalam penjelasannya juga ilmu tasawuf itu dikatakan sebagai ilmu dalam agama Islam yang berfokus pada aspek spiritual dan mistik gitu. Jadi kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita kan mempelajari atau meyakini keberadaan Allah gitu. Sedangkan Allah itu sendiri bersifat non materi gitu, tidak dapat dilihat secara langsung. Maka daripada itu tasawuf itu menjalankan atau menyalurkan ajaran kepercayaan melalui batin gitu. Nah terus secara bahasa tasawuf itu kan dikatakan sebagai suf yang berarti wall. Makanya tadi banyak yang mengatakan bahwa tasawuf itu kadang dikaitkan dengan pakaian, dengan jubah. Nah begitu. Jadi kembali pada asal katanya itu suf yang berarti wall. Nah sedangkan para ulama juga, misalkan ada beberapa ulama yang mengatakan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan Al-Junaid itu mengatakan bahwasanya tasawuf adalah upaya membersihkan hati dari kayak dari halwat nafsu duniawi gitu. Jadi dalam cara itu kita riyadhah, terus taubat, ikhlas, seperti itu. Jadi perlu diingat teman-teman, saya pernah mendengar perkataan Imam Al-Ghazali. Dia mengatakan seperti ini, para siapa yang bertasawuf tapi tidak mempelajari ilmu fikih, maka dia disebut jindik. Jindik itulah orang yang melanggar hukum-hukum syariat Islam, yang tidak mempercayai nabi, kitab suci, bisa dibilang seperti ateis. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika kita mempelajari ilmu fikih tapi tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka itu disebut syirik. Nah, itu perlu diingat ya teman-teman. Itu perlu dicamkan. Oh, jadi seperti itu ya, Rizky ya. Ya. A few moments later. Masya Allah, luar biasa sekali ya obrolan malam ini. Kita mendapat pencerahan bahwa tasawuf itu bukan menjauhi dunia, tetapi memiliki dunia di tangan, bukan di dalam hati. Tasawuf adalah upaya kita untuk memurnikan cinta kita kepada Allah dan menjadikannya sebagai sumber segala kebaikan akhlak di dunia. Baik Rizky, Haifal, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu dengan teman-teman sekalian yang mencerahkan ini. Mungkin ada sedikit closing statement untuk para pendengar, Rizky? Jadi ingat ya teman-teman, tasawuf adalah ruhnya Islam. Jadi jangan biarkan Islam kita hanya berupa kulit yang kosong. Mari kita isi hati kita dengan rasa ihsan yang sesungguhnya. Gitu teman-teman. Jadi jangan takut untuk memulai, karena usaha kita untuk membersihkan hati, bahkan hanya satu tarikan nafas zikir itu sudah menjadi perjalanan tasawuf. Mulai dari memperbaiki niat dan sholat kita.
Karena kesimpulannya seperti ini. Kita akan mentarik kembali materi yang telah kita bahas. Kita akan menarik mundur apa yang sudah kita pembahasan tadi, ya. Jadi semuanya itu kembali kepada muhasabah diri. Setelah muhasabah diri kita mulai mempelajari hal-hal dasar dalam tasawuf seperti tadi yang disebutkan, membaca buku dasar, memahami pemahaman dasar tentang tasawuf, dan nanti kemudian kita akan beranjak ke fase selanjutnya, yaitu memahami tentang hakikat, tarekat, syariat, ya. Jadi semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri, ya. Bagaimana pandangan kita memahami apa itu tasawuf, apa itu cara kita mendekatkan diri pada Allah, itu kembali pada diri kita masing-masing. Dan terutama dalam tasawuf ini adalah zuhud. Jadi kita artikan kembali, zuhud itu adalah tidak mementingkan kemewahan atau kehidupan yang bergelimang harta. Jadi kita cukup mengerjakan segala sesuatu itu dengan niat kita ibadah. Kita niatkan untuk akhirat kita, jangan hanya untuk dunia, karena dunia itu hanya bersifat sementara, teman-teman, ya. Apa yang kita dapatkan di dunia ini, apa yang kita raih di dunia ini, mulai dari harta, tahta, apa wanita dan yang lainnya, itu hanya bersifat sementara. Nanti di akhirat akan ada imbalannya lagi, akan ada balasannya lagi. Harta kita nanti ditanya dari mana, keuntungan kita dihasilkan kepada dan diberikan lagi kepada siapa, sedekah kita kepada siapa. Jadi intinya kembali pada zuhud itu, ya. Jangan terlalu mementingkan dunia, tapi semua kita balikan kepada akhirat, kita balikan semuanya pada Allah. Seperti yang diajarkan oleh tasawuf ini, ya, kita kembalikan semuanya pada Allah. Lahiriah kita, batiniah kita hadirkan semuanya untuk Allah. Bukan berarti zuhud ini terlalu mementingkan akhirat kita sholat, kita zikir Allah subhanallah, la ilaha illallah, ya. Tapi kita melakukan segala pekerjaan yang ada di dunia ini dengan niat ibadah, begitu teman-teman. Baik, mungkin saya akan tambah sedikit ya kesimpulannya. Mungkin tuh menurut saya ilmu tasawuf adalah warisan keagamaan dan kemanusiaan yang tak ternilai harganya. Ia mengingatkan kita bahwa agama tidak hanya formalitas ritual, tetapi juga tentang pengalaman batin yang mendalam dan kualitas hati yang tulus. Jalan tasawuf mungkin sulit dan memerlukan mujahadah yang berkelanjutan, ya, seperti sabar yang banyak begitu. Nah, namun imbalannya tuh banyak. Imbalannya tuh adalah penemuan diri sejati dan penyatuan hati dengan sumber segala kebenaran dan keindahan. Teman-teman, marilah kita jadikan ajaran tasawuf sebagai kompas moral dan spiritual agar setiap langkah hidup kita, mulai dari sholat hingga interaksi sosial, dilandasi oleh kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimotivasi oleh cinta sejati kepadanya. Baik, saya Muhammad Iqbal, sebelum pamit undur diri, kami ingin menyatakan bahwa terima kasih untuk Bapak dosen. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami bermanfaat dunia akhirat. Semoga Pak dosen, yaitu Pak Kholik Ramdan, dipanjangkan umurnya, sehat selalu, lancar rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, Bal. A few moments later. Macam tak betul je budak ni. Jangan lupa apaan, Bang? Jangan lupa dong, kita harus doain biar Pak Kholik itu cepat nikah juga. A few moments later. Oh iya, amin. semoga Pak Kholik cepat dapat istri ya, amin amin ya rabbal Amin. alamin. Ya sudah, saya Muhammad Iqbal. Dan saya Ipal. Dan saya Iki. Kami bertiga pamit undur diri. Mungkin sampai sini saja pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saatnya sudah akhir sekali. Terima kasih dan jumpa lagi. A few moments later. Lên đây bao nhà thương, lên đây bao nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình.
cinta tanta